Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Sains. Ya, kali ini ada di kelas 6. Tentu saja masih bersama dengan Pak Lukman ya. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja tetap semangat belajar ya, walaupun kita masih belajar secara daring saat ini. Nah, anak-anak, kita mulakan dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar pada materi yaitu mengenal pesawat sederhana. Mengenal pesawat sederhana. Nah, sudah disiapkan buku catatan dan alat tulisnya? Baik, kita simak bersama-sama. Apakah kalian pernah melihat benda seperti ini? Ya, ini adalah sumur, di mana sumur tersebut ada satu benda yang digunakan untuk mengambil airnya. Nah, apakah masih ada di rumah kalian yang menggunakan alat seperti ini? Ya, apa ya namanya dan apa sih kegunaannya? Atau ada yang pernah lihat benda seperti ini? Seorang tukang yang membawa alat seperti ini untuk memudahkannya membawa benda atau memindahkan benda ke tempat yang lainnya. Nah, benda-benda inilah yang kemudian akan kita pelajari dan berkaitan dengan materi kita hari ini. Pesawat sederhana. Nah, ini ya yang dimaksud pesawat sederhana. Pesawat mainan mungkin? Oh, bukan ya. Jadi bukan pesawat yang seperti ini. Jadi, pesawat sederhana adalah alat-alat sederhana yang digunakan untuk mempermudah atau meringankan pekerjaan manusia. Ada 4 macam pesawat sederhana, yaitu yang pertama disebut dengan tuas atau pengungkit. Kemudian yang kedua disebut dengan bidang miring. Yang ketiga katrol dan yang keempat adalah roda. Ini adalah 4 macam pesawat sederhana. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas biasanya digunakan untuk memindahkan benda-benda berat sehingga pekerjaan manusia menjadi lebih ringan. Ya, tuas memiliki 3 bagian, yaitu titik tumpu, beban, dan titik kuasa. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut ini. Titik tumpu, beban, dan titik kuasa. Tuas terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama disebut dengan tuas golongan 1. Apa ya contohnya? Nah, kalau gambarnya seperti ini. Nah, contohnya adalah jungkat-jungkit. Siapa yang pernah bermain jungkat-jungkit? Ya, pasti kalian pernah memainkannya ya. Jadi itu adalah salah satu dari golongan tuas golongan 1. Kemudian gunting. Nah, seperti tampak pada gambar, gunting adalah juga tuas golongan 1. Kemudian tuas golongan 2. Contohnya seperti gambar ini ya. Nah, gerobak dorong roda 1. Nah, biasanya digunakan untuk memudahkan membawa pasir, membawa batu bata, dan lain-lain, atau membawa benda-benda tertentu untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Atau contoh berikut ini adalah pembuka botol. Nah, kedua ini adalah contoh dari tuas golongan 2. Kemudian yang berikutnya ada tuas golongan 3. Nah, pada tampak gambar seperti ini ya. Contohnya, ada yang tahu ini? Ya, staples. Ya, kemudian ini contoh berikutnya adalah sekop. Nah, 2 alat ini adalah contoh dari tuas golongan ketiga.
Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat contoh-contoh lainnya, tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan bidang miring. Ya, bidang miring salah satu dari pesawat sederhana, yaitu sebuah permukaan datar dengan salah satu ujungnya yang lebih tinggi daripada ujung lainnya. Keuntungan menggunakan bidang miring adalah beban yang terlalu berat dapat dipindahkan dengan gaya yang lebih kecil atau dengan kata lain menjadi lebih ringan. Tetapi ada kerugiannya juga, yaitu jarak tempuh menjadi lebih jauh. Nah, contoh bidang miring adalah seperti tampak pada gambar. Ya, seseorang memindahkan suatu benda dari bawah naik ke atas. Nah, untuk memudahkannya dibuatlah papan ya dengan bidang miring sehingga tinggal didorong ya akan lebih ringan ketimbang benda tersebut dipikul atau diangkat dipindahkan ke atas. Yang berikutnya, kita akan mengetahui tentang katrol. Ya, katrol adalah suatu roda yang berputar pada porosnya yang dapat mengubah arah suatu gaya. Dan katrol termasuk dalam pesawat sederhana. Nah, seperti tampak pada gambar ya. Nah, katrol terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, seperti ini ya, katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, kalau yang ini termasuk katrol apa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah katrol tetap. Nah, atau kalian pernah jalan-jalan ke Taman Pintar? Di sana ada satu arena di mana terdapat jenis-jenis katrol. Ya, jadi ini adalah gambar jenis-jenis katrol yang ada di Taman Pintar Yogyakarta. Nah, yang terakhir yang termasuk pesawat adalah roda. Roda berguna untuk mengurangi gaya gesek pada benda dan memudahkan untuk memindahkan suatu benda. Nah, ini adalah gambar-gambar roda pada zaman yang berbeda. Ya, semakin modern, maka semakin bagus rodanya. Nah, sepeda adalah contoh penggunaan roda dalam kehidupan manusia. Nah, demikianlah anak-anak pelajaran kita kali ini tentang pesawat sederhana. Ya, tinggal dipahami lagi, kemudian dicari lagi contoh-contohnya agar lebih paham dan lebih jelas tentang pesawat sederhana. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu penjumpaan kita. Lalu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.